sengaja diviralkan, disebar-sebarkan gitu ya. Ini kan tujuannya untuk memprovokasi kita gitu. Sementara dari pihak Roy Suryo-nya sendiri ngerasa kayaknya dia punya backingan kuat, mantan Wakapolri. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang ngakunya sakit, tapi kemudian ketahuan lagi jalan-jalan sama besti-bestinya. Cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Roy Pan. Roy penyangga leher atau Roy kursi roda. Gelar baru ya, peningkatan. Karena suka nggak suka, kursi roda dan penyangga leher itu jauh lebih mahal dibandingkan panci. Ada peningkatan gitu ya. Roy Suryo maksudnya gitu, karena belakangan ini Roy Suryo ini kelihatan tertawa terbahak-bahak dan nongkrong asik foto-foto sama temen-temennya gitu. Sesama komunitas pemilik Mercedes-Benz. Dan kelihatan sekali bahwa Roy Suryo ini kayak nggak sakit gitu. Mukanya bahagia, ketawanya tuh ya lebar kayak biasanya gitu ya. Ya kita bukannya nggak suka ngelihat Roy Suryo ketawa, enggak gitu ya. Bukannya kita jadi iri atau nggak suka ngelihat orang lain bahagia, enggak gitu. Cuma kita itu ngerasa kayak ditipu gitu. Karena sebelumnya, pertunjukan sebelumnya 2 minggu lalu gitu ya. Ketika Roy Suryo keluar dari ruang interogasi di kantor kepolisian, dia pakai kursi roda gitu. Yang sampai keluar, sampai dibopong kayak nggak bisa jalan gitu ya. Itu kalau kita ngelihat 2 minggu lalu dengan yang kemarin yang Roy Suryo ketawa-ketawa sama temen-temennya gitu ya. Itu kan kayaknya dia ngenyek banget gitu ya. Nggak sakit, kayak gitu. Kayak ngejekin kita gitu. Padahal sebelumnya ketika dia sampai nggak bisa jalan dibopong, itu kelihatannya udah nggak lama ini. Berapa hari lagi dia ini gitu waktunya gitu ya. Karena kelihatan sampai merem gitu ya di kursi roda, nggak bisa ngomong. Udah kayak mau mati gitu. Tapi kemarin dia sampai ketawa-ketawa, ngakak-ngakak sama teman-temannya gitu. Ini kan penghinaan sekali kepada kita-kita yang sebelumnya sudah mendoakan agar Roy Suryo ini segera sembuh gitu. Padahal orangnya nggak sakit. Tahu gitu kan kita doakan supaya sakit beneran. Iya gitu. Ya kalaupun misalkan alasan Roy Suryo katanya dia ingin menghilangkan stres. Dia dalam rangka pemulihan kesehatan katanya. Makanya kemudian dia nongkrong-nongkrong. Sejak kapan orang yang stres dan sakit gitu ya, dalam rangka pemulihan kesehatan, terus kemudian solusinya nongkrong sama teman-temannya? Sejak kapan gitu? Kalau kita ngelihat berita sebelumnya gitu ya, terkait sakit Roy Suryo ini, itu kan katanya ada masalah di pembuluh darah di lehernya, yang itu kemudian nyambung kepada jantung dan berisiko untuk terkena stroke. Kata pengacaranya, kata kuasa hukumnya gitu. Dan kalau kita lihat kemarin Roy Suryo ketawa-ketawa angkat-angkat, kayaknya dia nggak sakit. Ya karena di dunia ini yang sakit dan pakai penyangga leher kan nggak cuma Roy Suryo gitu. Ada banyak gitu. Nah sebelum-sebelumnya kalau kita ngelihat ada orang sakit teman kita atau bapak teman kita yang pakai penyangga leher gitu ya, itu ketawanya tuh nggak bisa kayak Roy Suryo kemarin gitu. Yang mulutnya tuh udah kayak mulut buaya gitu ya. Lebar banget gitu. Gak bisa kayak gitu. Orang kalau pakai penyangga leher gitu ya, ketawanya tuh gitu biasanya. Ini buset. Kayak buaya. Itu sakit apa pura-pura sakit gitu. Saya yakinnya itu cuma mainan aja penyangga lehernya itu. Mainan itu kayaknya gitu ya. Itu gak bener-bener sakit itu. Ya karena lucu aja gitu. Roy Suryo ketika datang ke kantor kepolisian kayaknya sakit banget dia, sakit banget gitu. Tapi ketika nongkrong dia kelihatan sakit. Ini nanti kalau dipanggil lagi sama kepolisian Roy Suryo ini atau di pengadilan, mungkin sakit lagi dia. Ada ya orang kayak gini, ada ya gitu ya.
Yang kalau ke kantor polisi sakit, wah. Itu kayak teman-teman kalian atau saat kita dulu masih kecil gitu. Kita waktu kecil itu kan kalau mau masuk sekolah tiba-tiba sakit. Jadi jadinya waktunya sekolah langsung sakit gitu. Habis itu ya minta izin ke guru untuk nggak masuk. Roy Suryo ini. Dan di luar itu ketika Roy Suryo hadir di acara nongkrong-nongkrong atau dengan teman-temannya di komunitas Mercedes-Benz kemarin gitu ya. Dia sempat bilang tuh bahwa dia datang ke sana itu dalam rangka menghadiri undangan dari seniornya di Mercedes-Benz Club, yaitu Komjen Pol Nanan Soekarna. Buset, ini Roy Suryo apa rencananya? Sampai menyebut seorang Komjen Pol Purnawirawan Nanan Soekarna katanya, yang lagi ulang tahun, makanya kemudian Roy Suryo hadir dalam rangka menghormati undangan itu. Ya, tapi dalam logika kita gitu ya, kalau orang lagi sakit, kalau kita lagi sakit, lalu kemudian dapat undangan, pihak pengundang pastinya nyadar atau tahu gitu ya, kalau misalkan kita nggak hadir, mereka maklum gitu. Tapi Roy Suryo nggak hadir. Ini kan menunjukkan bahwa dia ini emang memprioritaskan undangan ulang tahun dibandingkan hadir ke kantor kepolisian. Kalau datang ke kantor polisi langsung sakit. Kalau ada acara ulang tahun sehat semangat gitu. Mungkin karena dia ngincer kue ulang tahun gitu. Yang mana tahu. Dan setelah saya coba selidiki atau cari tahu soal Komjen Pol Purnawirawan Nanan Soekarna yang sampai disebutkan secara jelas dan lengkap oleh Roy Suryo ini gitu ya, dan kemudian dicocokkan dengan hari ulang tahunnya 30 Juli gitu ya, ini ternyata, ini kalau nggak salah gitu ya, Komjen Pol Purnawirawan Nanan Soekarna ini adalah ex Wakapolri di masanya mantan. Ini kan menimbulkan tanda tanya gitu. Apakah Roy Suryo ini ingin menunjukkan bahwa dia ini berteman dengan ex Wakapolri, sehingga dia ini nggak bisa ditangkap. Apakah ada pesan seperti itu? Apakah untuk menunjukkan bahwa dia ini punya backingan yang sangat-sangat kuat sebagai mantan Wakapolri dulu gitu? Apakah itu pesan yang coba disampaikan oleh Roy Suryo dengan video ketawa-ketawanya itu gitu? Ya karena bisa aja gitu, bisa aja ke pertemuan ini ya nggak perlu Roy Suryo atau dia nyadar diri gitu ya, dia datang aja terus kemudian ya udahlah nggak usah dokumentasi gitu ya, nggak enak, saya kan masih tersangka gitu. Tapi ini enggak, sengaja diviralkan, disebar-sebarkan gitu ya. Ini kan tujuannya untuk memprovokasi kita gitu. Sementara dari pihak Roy Suryo-nya sendiri ngerasa kayaknya dia punya backingan kuat, mantan Wakapolri. Takut kita jadinya gitu kan. Ya karena ya wajar aja sih gitu ya, sebagai Roy Suryo ini sebagai mantan menteri di masanya dulu, lalu kemudian dia kenal dengan mantan Wakapolri gitu ya, ya biasa aja gitu. Ya menteri kenal dengan Kapolri atau Wakapolri ya wajar gitu. Cuma kan dalam kasus ini ketika Roy Suryo menyandang status tersangka sampai bawa-bawa Komjen Pol Purnawirawan Nanan Soekarna gitu ya, ini kan untuk apa gitu? Padahal bisa aja dia bilang, ya itu saya lagi ada acara Mercedes-Benz, udah selesai gitu. Atau ada acara teman saya lagi ulang tahun, udah. Nggak perlu disebutkan namanya. Ini kalau menyebutkan nama, kayaknya dia ingin menunjukkan, saya ini punya backingan, saya ini kuat, saya ini nggak bisa ditahan. Lucu gitu. Dan dari sini aja, ini jadi semakin kelihatan dan menimbulkan tanda tanya kepada pihak kepolisian yang tidak langsung menahan seorang Roy Suryo. Karena sebelumnya ketika Roy Suryo keluar dari ruang interogasi menggunakan kursi roda, akan alasan tidak ada penahanan terhadap Roy Suryo adalah alasan kesehatan, alasan kemanusiaan. Tapi kemarin gitu ya, di pemanggilan kedua, tidak ditahannya Roy Suryo karena katanya alasan pertimbangan penyidik. Lalu kemudian hari ini diperjelas oleh pihak kepolisian, oleh Polda Metro Jaya bahwa gitu ya, ternyata Roy Suryo ini menurut penyidik dia ini mau bekerja sama
dia kemudian tidak akan dijamin atau tidak akan menghilangkan barang bukti atau tidak akan lari. Makanya kemudian tidak langsung ditahan katanya. Cuma kan dari sini saya jadi bertanya-tanya gitu. Ini yang benar yang mana? Dia tidak akan lari atau tidak menghilangkan barang bukti atau alasan yang pertama? Yang dia karena sakit. Kalau alasan yang kedua, yang katanya tidak akan menghilangkan barang bukti atau dia tidak akan lari, ya oke. Mungkin benar gitu ya. Mungkin Roy Suryo ya mau lari kemana. Tapi kalau kita ngelihat video kemarin Roy Suryo ketawa-ketawa seperti itu kan kayaknya mengejek kita atau menertawakan kita gitu. Yang sebelumnya kita percaya bahwa dia sakit, yang pembuluh darahnya bermasalah, nggak bisa tidur 3 hari 3 malam, nggak bisa makan, muntah-muntah, pingsan-pingsan katanya. Apakah sikap seperti itu? Apakah sikap yang pingsan-pingsan, muntah-muntah sampai pakai kursi roda itu adalah bagian dari sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwa Roy Suryo ini mau bekerja sama? Saya pikir enggak gitu. Roy Suryo dimintai keterangan yang pertama sampai kemudian tertahan dan nggak selesai, kan karena katanya awalnya dia sampai muntah-muntah, pingsan-pingsan. Masa iya orang kayak gini dianggap mau kerja sama? Pingsan beneran atau pura-pura itu gitu. Ya bagi saya ini adalah bagian dari penghinaan Roy Suryo kepada publik, kepada kita semua gitu ya. Dia tuh tertawa terbahak-bahak itu karena memang dia ngerasa dia masih bisa nongkrong-nongkrong, dia nggak ditahan. Ya itu dalam kesimpulan saya gitu. Ya karena kalau kita ngelihat Roy Suryo kayak sehat sekali, ketawa-ketawa banget gitu ya, yang sampai ngakak-ngakak, mukanya dibuka besar-besar, lebar-lebar gitu ya. Itu tidak menunjukkan bahwa dia sakit atau tidak ada alasan terkait kesehatan yang menghalangi kepolisian untuk menahan seorang Roy Suryo. Dari semua drama, mulai dari kursi roda sampai penyangga leher, pada akhirnya bisa saya simpulkan bahwa ini adalah drama-drama panci, drama-drama orang-orang yang apa ya? Ya mikir dulu gitu. Drama orang-orang yang gak mau mengembalikan panci-panci milik kementerian. Ya lucu gitu. Kita dipertontonkan dengan sebuah fakta bahwa Roy Suryo sehat-sehat saja, ketawa ngakak-ngakak, padahal sebelumnya kelihatan kayak mau mati. Ini sekarang kayak dia nih yang punya dunia, yang ketawa-ketawa. Sampai menyebutkan bahwa dia hadir dalam rangka ulang tahun Komjen Purnawirawan Nanan Soekarno, ex-Wakapolri di Indonesia gitu. Lihatlah betapa berkuasa, betapa hebatnya, betapa saktinya seorang Roy Suryo gitu. Itu kalau maling panci, bukan maling panci. Itu kalau maling ayam gitu ya, jadi tersangka langsung ditahan biasanya itu. Nah ini karena maling apa? Enggak maling ini ya. Ya karena ini soal drama kursi roda dan penyangga leher gitu ya. Inilah yang kemudian membuat Roy Suryo jadi bebas-bebas aja sampai sekarang. Ini kan menjadi apa ya? Menjadi bagian dari cerita atau ajaran atau sebuah contoh kepada publik, kepada orang-orang yang mungkin nanti akan ditahan, kepada koruptor dan para politisi kita gitu ya. Agar gak langsung ditahan, agar bisa mengulur waktu, ya pakailah penyangga leher sama kursi roda. Jadi bebas kemana-mana, meskipun tersangka bebas gitu, tetap pakai penyangga leher. Yang penting pakai jimat penyangga leher. Ini kayaknya perlu dibongkar sama pesulap merah ini. Penyangga leher Roy Suryo ini beneran atau enggak gitu kan? Ya kan harus dibuka, dibuktikan dong. Dia ini sakit atau enggak, sakit beneran atau nyakit gitu. Karena kalau kita ngelihat dari cara dia ketawa-ketawa, ini enggak mungkin dia sakit gitu. Enggak mungkin. Kalau orang sakit itu mana bisa ketawa-ketawa sampai Enggak mungkin. Jadi kita semua ditipu nih sampai di sini gitu. Ya kalau kita sih nggak terlalu masalah gitu ya. Kepolisian yang malu gitu. Malu pasti. Kepolisian beralasan tidak langsung menahan Roy Suryo karena alasan kesehatan. Nah Roy Suryo yang sekarang kelihatan sangat-sangat sehat dan nggak punya masalah sama kesehatannya. Kan kampret banget gitu ya. Ya tapi di luar itu terkait pernyataan Roy Suryo atas viralnya video dia yang lagi ketawa-ketawa itu gitu ya. Kemudian dia minta maaf kepada publik, kepada pihak kepolisian. Meminta maaf karena dia hadir di acara itu dan kemudian tertawa-tawa bersama
teman-temannya. Ya, ya ini pernyataan yang bonus lah buat kita gitu ya. Dia minta maaf karena tertawa. Kebayang nggak? Orang yang punya Mercy gitu ya, punya koleksi Mercy banyak puluhan Mercy katanya milik Roy Suryo gitu ya. Terus kemudian dia untuk sebatas tertawa saja nggak bisa. Sebatas untuk tertawa di muka publik, dia harus minta maaf. Padahal kita masih bisa ketawa sampai sekarang. Jadi ya meskipun kita belum punya Mercy, nggak apa-apa. Yang penting bisa ketawa dan nggak perlu minta maaf. Ya kalau bisa nanti kita beli Mercy juga gitu ya. Yang lebih bagus daripada milik Roy Suryo. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.